Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman raditu billahi rabba wa bi Muhammad rasula bil islami din. Alhamdulillah, bapak-bapak, akang-akang, ibu-ibu, teteh-teteh yang saya hormati, yang Allah muliakan, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam rangka menjaga keistiqomahan kita untuk selalu thalabul ilmi, yaitu dengan mentadaburi, menghayati, merenungkan ayat-ayat Allah. Ya. Insyaallah, sebagaimana Allah sendiri yang berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, bahwasanya senantiasa orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dengan ayat-ayat Allah, maka itu adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Pak DKM yang sudah menyelenggarakan acara ini, yang tentu saja disponsori oleh Majelis Musisi. Ya, tempo hari sudah bikin film lagi, alhamdulillah ya. Nanti dilanjut insyaallah. Sepertinya materi saya sudah habis tadi sama Kang Dedi ya. Di awal sudah menyampaikan. Nah, alhamdulillah, memang itulah salah satu ya yang sering kita terlena, bahwasanya kita lebih sering berdandan, ya, bukan hanya berdandan fisik saja, tampilan saja, tetapi lebih-lebih hati ini disetting, ya, dimotivasi supaya kita disenangi atau dicintai orang lain. Ya, bukannya tidak boleh. Ya, kalau kita bikin produk tentu yang sebagus-bagusnya supaya dicintai oleh orang lain, oleh pembeli. Ya, bukan tidak boleh. Ya, itu sudah bagus. Namun yang tidak boleh itu seringkali ya kita lupa memotivasi hati kita untuk berdandan, untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering kita lupa. Ya. Yang sering kita lupa adalah bagaimana amalan kita, apa yang harus kita perbuat, ya, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering kita lupa. Ya. Kamu menuju bobogohan banyak, ya para pemuda, mantan pemuda, ya kalau udah datang malam Sabtu atau malam Minggu, wah mandi nage tiba ada asar, gitu ya, udah siap-siap, ingin
bertemu dengan orang yang dicintainya dengan penampilan yang sebaik-baiknya. Ya. Nah, sedikit saja, kenapa kita tidak merubah settingan hati kita itu supaya Allah mencintai kita. Ya, hari demi hari, ya, jam demi jam kita memperbaiki diri kita supaya makin hari kita makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksud dengan berdandan, tidak hanya tampilan tetapi menata hati kita, memotivasi diri kita untuk tampil prima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha sholat malam, tahajud ya. Ketika sholat malam, apakah kita mandi dulu? Ini. Sebagian besar kalau muslimin, tiris, gitu-gitunya. Tidak mau berkorban untuk tampil prima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudahkah mandi? Sudahkah gosok gigi? Ya. Sudahkah badan kita pakai wangi-wangi? Pakai baju yang bagus? Ya, mungkin makhluk Allah tidak ada yang melihat. Mungkin istri kita atau suami kita tidak ada yang lihat, anak kita juga nggak ada lihat. Tapi inilah ya latihan kita ya untuk menata hati kita supaya tampil prima atau tampil sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi perintahnya sudah ada ya, surat 7 ayat 31 sudah jelas itu ya. Nah, tentunya tidak sebatas itu ya. Nah, ya. Yang terutama kalau musisi biasanya paling ingin dicintai oleh pelanggannya ya, supaya dipanggil lagi ya. Latihan suara supaya nggak fals ya, terus latihan alat musik supaya jangan ada yang keliru, terus seperti itu ya. Nah, sudahkah kita latihan ya, makin hari makin dicintai Allah dengan ya tadi ya, berbuat sebaik-baiknya di hadapan Allah. Nah, tentunya ya, kriteria apa sih yang Allah inginkan ya? Allah itu mencintai kita kalau kita berbuat apa. Nah, ini ya. Yang paling banyak ya saya temukan adalah kata-kata wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, itu yang paling banyak. Namun teh hartosna Allah tuh sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik eta. Ya. Sudahkah kita berbuat hari ini yang terbaik ya di hadapan Allah? Ya, termasuk berbuat baik kepada manusia, termasuk terhadap lingkungan sekitarnya. Ini yang paling banyak ya ditemukan di dalam ayat-ayat ya. Ya, salah satunya ya, yang lainnya nanti bisa dicatat di surat Al-Baqarah ayat 195 kita buka ya. Al-Baqarah surat 2 ayat 195. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul adzim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Salah satu kebaikan dalam ayat ini adalah berinfak di jalan Allah. Ya, jangan sampai jadi orang yang kikir. Nah, ini ya termasuk ini. Alhamdulillah ada Kang Otep yang selalu memotivasi ya, orang-orang di sekelilingnya untuk berinfak di jalan Allah. Teraskeun Kang Otepnya, itu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Ya, nah, sudahkah kita berinfak hari ini? Nah, ini yang dimaksud ya dengan berdandan di hadapan Allah ya. Selain tadi ya yang latihan sholat tahajud ya. Dengan berinfak di jalan Allah ya, yang besarnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Makin hari Allah makin cinta, makin menyukai ya. Ini di dalam terjemah ada yang menerjemahkan sebagian dengan menyukai ya, sebagian dengan mencintai. Padahal kalau lihat bahasa Arabnya yuhibbu semua ya, dari kata ahaba ya, asal kata cinta itu ahaba, kemudian yuhibbu mencintai ya, dan muhibbun ya, orang yang mencintai atau Allah yang mencintainya, muhibbun ya. Kemudian fil amrnya, perintahnya ahbib ya. Nah, begitu pentingnya ya, berbuat kebaikan sampai Allah berkali-kali ya, dalam Al-Quran ya. Kita lanjut dengan surat Ali Imran ayat 148. Ali Imran surah ketiga ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 147 ya. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ثبت أقدامنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul-Adzim. Perbuatan baik apa yang dijelaskan dalam ayat barusan? Jangan lupa tiap hari berdoa ini. Ya. Rabbana ighfir lana wa israfan. Kita seringkali berbuat melampaui batas, nyata berbuat dosa teh ya. Fi amrina wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya. Setiap hari, setiap selesai sholat, ya, bacalah doa ini. Ya, doa ini kalau dibacakan bagaimana hasilnya? Allah mencintai orang-orang yang berdoa seperti ini. Kita dapat pahala dunia, ya. Kang Asep dijelaskan ya, pahala dunia di sini ya. Nah, pahala dunia ini kalau di dalam terjemah berupa kemenangan-kemenangan, memperoleh harta rampasan dalam hal ini, pujian-pujian dan lain-lain. Jadi pahala itu tidak hanya di akhirat tapi di dunia juga ada dan kita bisa minta. Makanya sering kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, minta di dunia ini baik ya, minta pahala dari Allah. Nah, kemudian ya, bagaimana dandan kita lagi di hadapan Allah ya. Kita lanjutkan dengan surat 5 Al-Maidah ayat ke-13. Al-Maidah surat kelima ayat ke-13. Ayat ke-13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم
غاشية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به يحرفون الكلم عن مواضعه ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين صدق الله. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallah lazim. Ini perilaku Bani Israel ya, yang membuat Allah melaknat dia ya, yaitu karena sering melanggar janji. Hati-hati ya, sering melanggar janji ya, seperti pemimpin-pemimpin kita sebagiannya karena janji itu masya Allah ya, tidak akan impor contohnya kalakah wakiloba impor. Hati-hati, dilaknat nanti hati menjadi keras, membatu. Kalau hati sudah keras bagaimana? Tidak akan masuk petunjuk Allah ini. Keras hati. Ya, karena sering melanggar janji. Ya, hati-hati, apalagi sampai mengubah ayat-ayat Allah, bikin fatwa. Fatwanya berubah-ubah, hati-hati ya. Ya, nah, jadi dalam ayat ini ya, kalau dia bertobat ya dimaafkan saja, biarkan saja ya, kita maafkan supaya kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah ya. Ya, banyak-banyak memaafkan kesalahan orang lain ya, ini makin cinta Allah kepada kita ya. Nah, satu lagi surat 5 ayat 93 ya, masih surat 5 ayatnya 93. Masih surat Al-Maidah ayat 93.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين Sadaqallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak berdosa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka bertakwa dan berbuat kebajikan, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sadaqallahul azim. Ya. Ini ayat-ayat yang sebelumnya bicara tentang khomer, tentang judi. Ya. Nah, jadi orang-orang yang dicintai Allah itu ya, merubah dirinya, berdandan dirinya yang tadinya suka minum. Ya. Biasanya mah musisi sebelum tobat banyak yang minum dulu ya. Dunianya dunia malam tuh musisi. Ya. Dunia malam musisi mah. Ya, alhamdulillah ya nama terus dikaropea sadaya masyaallah. Ya. Jadi tidak berdosa lagi, sudah hapus dosa yang dulu-dulu mah. Ya. Jangan dilanjutkan, tetap beriman, tetap bertakwa, tetap berbuat baik. Ya, berarti sekarang mah sudah dicintai oleh Allah. Ya, jangan khawatir dengan masa lalu. Ya. Nah, ini Masya Allah ya, ini berdandan di hadapan Allah ini ternyata perlu pengorbanan. Ya. Pengorbanan dari mulai korban harta ya, tadi infak ya, korban capek, korban tenaga, korban waktu ya. Semakin banyak pengorbanan kita ya, di hadapan Allah untuk kepentingan agama Allah ya, maka Allah akan makin mencintai kita ya. Nah, ini tentu saja ya, kalau kita kaitkan dengan ayat ya, bahwasanya orang-orang yang berkorban di jalan Allah ya, memperbaiki dirinya supaya dicintai oleh Allah ya, dengan berbuat yang baik terus menerus ya. Itu setelah Allah cintai pasti akan meraih ridhonya. Ya, karena dia terus-menerus berusaha untuk dicintai oleh Allah.
Kalau kita dulu berusaha untuk dicintai oleh kabogoh orangnya di payun mah, sekarang mau dirubah. Ya, sekarang mah sudah jadi istri ya. Silahkan berusaha untuk dicintai istri juga tidak apa-apa terus menerus ya. Tapi jangan sampai melebihi upaya kita untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sambung dengan surat Al-Baqarah ayat 207. Surah Al-Baqarah ayat 207. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد صدق الله. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Shadaqallahul-adzim. Meraih ridha Allah, ya, meraih cinta Allah tentu perlu pengorbanan. Ya, harta, waktu, tenaga, pikiran, ya. Semuanya harus kita korbankan ya, supaya kita mendapat cintanya dan mendapat ridhonya. Nah, di antaranya yang terpenting ya tadi berbuat baiknya sudah. Sekarang menjelang pilkada nih ya. Nah, bagaimana supaya pilkada ini kita sebagai pemilih ya tidak salah pilih, tidak berbeda pilihan orang-orang yang beriman ini. Nah, Allah itu mencintai ya, kaum muslimin yang merapatkan barisan dan rapi, jadi tidak bercerai-berai. Dalam pilkada juga satu suara saja pilih. Ya, kriteria pemimpin kan sudah dibahas berkali-kali kemarin. Ya, yang terpenting adalah pemimpin itu yang paham tentang agama, ya, sehingga ngajaknya bukan kerja tapi sholat gitu, ibadah, ya, mengajak kepada ibadah, ya, bukan berarti kerja tidak boleh, bukan, ya, tetapi diutamakan ibadah, ya. Kita rapatkan barisan, alhamdulillah di Masjid Al-Latif Rabu depan ada pertemuan ketiga, ya, merapatkan barisan para ulama ya. Sekarang awalnya dari Bandung Raya dan Kabupaten Bandung, sekarang dari Cimahi sama Bandung Barat sudah merapat, sudah 4 kabupaten dan 1 kota. Alhamdulillah 2 kota dan 2 kabupaten. Ya, ini sebentar lagi akan menjadi program Jawa Barat, mudah-mudahan para ulama bersatu, ya, nanti umat juga bersatu. Ya, persiapan pilkada, apalagi nanti persiapan tahun 2024, eta penting pisan. Ya, sambil kita berusaha supaya dicintai oleh Allah. Ya, kita buka surat 61 ayat keempat ya. Surah 61 As-Saff ayat ke-4.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Sadaqallahul azim. Kita sekarang tidak dalam suasana perang, ya, tetapi perangnya kita berebut kekuasaan. Ya. Nah, jadi kita harus berusaha, orang-orang di DPRD, di DPD, di DPR pusat adalah dikuasai oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang paham agama. Ya, kalau kita anti politik, ya berarti nanti yang dikuasai oleh siapa? Yang tidak suka kepada agama kita akan menguasai. Nah, ini. Dan Allah mencintai orang-orang yang rapat, barisan itu rapi, satu suara, satu komando, masya Allah. Ya, ini dicintai oleh Allah. Kalau kita berpecah belah, ya suara kita terpecah, itu tidak disukai oleh Allah. Kita akan kalah. Ya, ini salah satu ya penting ya kita menghadapi pilkada sekarang yang dalam jangka dekat ini, ya pilkada serentak. Kemudian apa lagi? Kita lanjut dengan surat 9 ayat 108. Nah, ini kita lihat ya. Surah At-Taubah surah 9 ayat 108. Surat 9 ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taqum fihi abada. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين صدق الله. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya.
Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Shadaqallahul-adzim. Ini kaitannya dengan masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dulu ya. Nah, yang saya garis bawahi adalah bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri atau yang bertobat. Ya, membersihkan diri ya dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Nah, ini ya, kita sedang membersihkan diri, insya Allah saat ini kita sedang dicintai oleh Allah. Ya, upaya kita ya untuk berdandan bersolek di hadapan Allah, ya rajin-rajin membersihkan diri. Ya. Nah, ternyata ada hadis Rasul yang mengatakan bahwa kebersihan itu setengah dari keimanan atau sebagian dari keimanan. Ternyata bukan kebersihan fisik saja. Ya, ternyata yang lebih penting dari itu adalah kebersihan hati. Ya, kebersihan hati. Hati yang bersih. Ya, makanya ya ada doa Nabi Ibrahim ya. Di surat 21 ya, di kolbin salim ya, ya itu minta supaya hatinya bersih ya. Kemudian ada lagi di surat Al-Fajrnya 26. surat 26 betul. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu juga sama ya. Hati yang bersih ya. Kita minta hati yang bersih karena hati yang bersih itu salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian surat Al-Baqarah lagi ya, ayat 222. Ini ada sesi tanya jawab, Bang Didi. Ada? Berapa lama tanya jawab? 10 menit, ya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Iya. Surat 2 ayat 222. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Sadaqallahul azim. Sungguh Allah mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri, mensucikan, membersihkan hati ini. Ya, di antaranya apa dalam ayat ini? Kalau istri lagi merah jangan didekati, jauhi ya. Istri juga jangan marah kalau dijauhi suami pada saat merah ya, karena itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Jauhan ya, kalau perlu tidurnya pisah ulah sakam. Baju merah mah bisi kajantenan gitunya. Bahaya. Mau kajantenan tobat gitunya kan. Dalam ayat ini Allah mencintai orang yang tobat. Hati-hati, istri lagi merah jangan, jauhi ya. Itu bagian dari perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, satu lagi apa yang dicintai oleh Allah ya, kita robah diri kita dandani diri kita bersolek, merubah perilaku kita, yaitu adalah sabar ya. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Surat Ali Imran ayat 146. Al-Imran ayat 146. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari para pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. Para nabi di sini dalam ayat ini ya, mereka tidak pernah gentar menyerah,
tidak pernah merasa capek dalam menegakkan agama Allah ini, ya, dan mereka termasuk orang-orang yang sabar, yang dicintai oleh Allah. Apa bedanya dengan kita? Nah, kita mah ya aiker surga pengen, ai kerjaan pengen santai, pengen berlibur gitunya, ke Bali, ke Eropa, kemana. Nah, padahal para nabi mau begini sibuk, ya, ingin dicintai oleh Allah. Kita mah sibuk untuk santai gitunya, inginnya teh dapat gaji buta gitunya, inginnya kerja sedikit, korupsi, terus hasilnya gede, santai lagi. Nah, ternyata kalau melihat sepak terjang para nabi, semuanya sibuk mengorbankan hartanya, jiwanya, pikirannya. Ya. Sekarang kita muhasabah diri kita, sudah sesibuk apa kita dalam membela agama Allah ini? Ya, masih banyak santainya atau sudah banyak sibuknya? Ya, alhamdulillah Kang Otep, waduh, masya Allah, saking sibuknya, iya kemana hula cenanya, dari pagi sampai malam, pagi sampai, masya Allah. Ya, teraskan Kang Otepnya, karena para nabi juga sibuk, ya, sibuk berperang. Ya, kita mah tidak udah sibuk berperang, sibuk ngajak orang aja berbuat baik, tah eta. Ya, tetapi kalau sibuk ngajak orang berbuat baik, kita harus paling depan dalam berbuat baik. Ya, kita harus menjadi uswah dan harus menjadi contoh. Nanti orang lain mengikuti. Kalau kita mengajak orang lain untuk berinfak, kita yang paling rajin berinfak. Ya, kalau apalagi anak-anak kita, ya kita ingin anak-anak kita baik, ya, tapi kitanya belum baik. Nah, ini hati-hati. Ya, dalam ayat ini, ya, kesabaran yang diperlihatkan oleh para nabi itu, sabar itu bukan diam, tapi upaya yang maksimal. Ya, upayakan, maksimalkan kemampuan kita, harta kita, tenaga kita, ya, pikiran kita, ya, untuk memenangkan agama Allah ini, ya, menegakkan agama Allah ini, ya, supaya kita sibuk, ya, supaya kita sibuk. Ya, jangan ingin santai-santai, ya, karena agak sulit kalau santai-santai dicintai Allahnya, gitu, ya. Segala santai we, gitunya. Nah, ini hati-hati. Ya, saya mengajak, ya, kepada para jamaah yang hadir pada malam hari ini, sibukkanlah diri kita dengan kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik. Ya, insya Allah itu sudah termasuk, ya, perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah, ya, dan termasuk kita sedang menata diri, berdandan, ya, bersolek di hadapan Allah, ya, supaya Allah makin cinta kepada kita. Ya.